Halo, selamat datang di Izal EduTech Channel. Pada video kali ini saya akan membahas masih dengan materi yang sama, yaitu spreadsheet, karena ada beberapa yang menghubungi saya untuk membuatkan pembahasan tentang materi spreadsheet. Nah, pada video kali ini saya akan membahas kode soal 7A SS007A. Nanti bagi yang tidak memiliki soalnya akan saya letakkan di linknya di deskripsi, bisa di download masing-masing gitu ya. Nah, ini sudah saya buatkan sesuai dengan kerangkanya terlebih dahulu. Nanti barangkali teman-teman juga bisa lakukan hal yang sama. Seperti biasa, sheet 1 itu digunakan untuk kerangka laporan, sheet kedua itu tabel bantu, sheet ketiga itu laporan yang akan kita kerjakan, yang akan kita buat nanti, sheet ketiga short filter, dan sheet keempat itu grafik. Nah, pada pertama mari kita kerjakan terlebih dahulu bagian kerangka laporan. Jadi nanti di kerangka laporan seperti yang video-video sebelumnya, saya selalu kerjakan dulu tabel-tabelnya itu dulu. Jadi tampilannya, misalnya itu word art ataupun clip artnya saya isi belakangan, atau garis-garis tabelnya saya edit belakangan. Jadi itu yang saya lakukan. Oke. Baik, mari kita mulai. Yang pertama seperti ini. Jadi kita diberi semacam petunjuk. Pertama ada nomor, nama tamu, kode kamar. Jadi ini hotel apa ya? Oh ya, ini kamar hotel kayaknya. Kemudian tanggal masuk, keluar, lama tinggal, kelas, jenis kamar, tarif kamar, potongan, dan total bayar. Nah, oke, kita mulai dari kota asal. Kita baca petunjuknya. Sebelumnya di sini sudah kita diberi kode kamar. Kode kamar terdiri dalam 8 karakter. 2 karakter pertama menentukan kota asal. Jadi nanti kota asal kita menggunakan SO, ME, JK, JK, dan seterusnya ini. Kemudian 1 karakter ketiga untuk menentukan kelas, 1 karakter kelima untuk menentukan jenis kamar, dan 2 karakter terakhir untuk menentukan nomor urut tamu. Oke, kita mulai dari kota asal terlebih dahulu. Kolom kota asal diisi menggunakan fungsi logika dengan ketentuan jika 2 karakter pertama dari kode kamar adalah SO maka Solo, JK Jakarta, BD Bandung, SM Semarang, dan ME Medan. Nah, kalau ada ya penggunaan fungsi logika, berarti kita menggunakan formula if ya. Jadi sama dengan if. Kemudian nah, kita akan baca bagian 2 karakter paling kiri sehingga menggunakan left 2 sama dengan apa? SO ya. Jangan lupa menggunakan tanda petik karena basisnya teks ya. Kalau angka tidak perlu, tapi kalau pakai teks kita harus pakai tanda petik. Ini Solo, jadi kalau SO nanti berarti kota asalnya adalah Solo. Nah, ini bisa diketik ulang atau bisa copy paste seperti ini. Kalau mau mudah copy paste seperti ini. Nah, kita tinggal ganti saja ini. SO nya diganti menjadi JK. Kalau JK Jakarta, copy paste lagi, SO nya kita ganti lagi menjadi BD Bandung. Nah, ini ada berapa pilihan atau kota asal 1, 2, 3, 4, 5. Berarti if karena ada kotanya asal ada 5, berarti if nya ada 4. Seharusnya ada 4 Bandung. Kemudian nah ini terakhir kita pakai SM Semarang, dan yang terakhir Medan. Kalau if-nya 4 berarti tutup kurungnya juga di belakang setelah false itu 4. 1, 2, 3, 4. Nah, sampai hitam seperti ini warnanya. Warnanya jadi hitam. Lalu ketik enter. Nah, seperti itu. Mudah ya kalau bagian if kemudian masih dasar seperti itu, masih cukup mudah. Kita lanjut ke lama tinggal. Kolom lama tinggal diisi dari perhitungan tanggal keluar dikurangi tanggal masuk. Nah, soal petunjuk di
uji kompetensi itu selalu seperti itu. Jadi mudah saja, kalau sudah ada tertulis tanggal keluar dikurangi tanggal masuk, ya sudah, kita tinggal masukkan saja, sama dengan jangan lupa tanggal keluar dikurangi tanggal masuk, enter, selesai, seperti itu saja. Nah, itu hati-hati seperti penggunaan seperti ini, diperhatikan betul tanggalnya, jangan sampai ada yang salah penulisan. Kadang ada beberapa di soal, baik di kode atau jadi alat-alat bantu yang sudah disediakan dari soal itu, kadang kita salah mengetik sehingga nanti hasilnya akan berbeda. Kita lanjut ke kolom kelas. Kolom kelas diisi dengan menggunakan fungsi pembacaan tabel bantu yang berasal dari tabel kelas potongan. Tabel kelas potongan. Nah ini, jadi tadi juga belum saya buat tabel bantunya. Mari kita buat tabel bantunya dulu. Bisa seperti ini, bisa hanya sebatas di sini. Karena yang akan kita panggil adalah ini, A, B, C, D nya ini, bukan atasnya ini ya, sehingga atas ini sebenarnya tidak terpakai, tapi yang terpakai adalah cuman sebatas ini. Oke, kita sampai di sini saja, kemudian kita kasih nama, misalnya kita kasih nama kelas dan potongan, mungkin kita kasih kelas saja. Oke, kelas ini berdasarkan satu karakter ketiga. Oke, jadi VLOOKUP karena ada karakter ketiga sehingga pakai mid, klik karakter ketiga satu karakter. Nah tabelnya tadi kelas, kemudian kita memunculkan baris keberapa, baris kedua ya, enter. Baris kedua dari mana, nanti kalau ada yang bingung lagi, kok dua, baris kedua adalah dari sini, ini satu. Nah kita tadi buat tabelnya seperti ini, jadi ini satu ya, yang di sini ini satu, ini dua, ini 3. Kalau kita nanti memanggil potongan berarti pakainya ini, karena kita nyarinya kelas, jadi dari sini gitu ya. Oke, seperti ini, sama dengan, lalu di enter. Nah nanti muncul, benar enggak nih, OC kelas 3, benar ya tadi ya, A kelas, seharusnya kelas 1 dan seterusnya. Nah begini, D kelas D VIP. Sampai di sini mungkin masih belum ada kendala ya. Nah ini kita masuk ke jenis kamar. Oke. Kolom jenis kamar diisi menggunakan fungsi logika dengan ketentuan jika karakter kelima dari kode kamar adalah D maka double. Nah ini masih sama, pakainya if lagi, if, lalu karena di tengah kita pakai mid. Ini karakter kelima, satu karakter tutup kurung sama dengan kalau D. Jadi sebenarnya prinsipnya sama seperti yang kota asal ya. Oke, D, kalau D nanti dia muncul double. Nah, kemudian kalau S, kayak kita copy saja dari sini. Kalau ini S single, kalau tidak dua-duanya berarti khusus. Jangan lupa tutup kurungnya sejumlah if-nya. Enter. Nah, seperti itu. Masih mudah ya. Kita lanjut lagi ke tarif kamar. Kolom tarif kamar diisi dengan menggunakan fungsi pembacaan tabel bantu yang berasal dari tabel tarif kamar. Nah, ini yang direquestkan karena ada hal yang unik di sini. Jadi di sini tuh kelasnya yang sama ada 3, tapi di sini jenis kamarnya berbeda. Lalu bagaimana caranya? Ini nggak akan bisa dipakai ya, karena di tabel bantu itu tidak bisa menggunakan memanggil sel yang termerger. Jadi semua harus kondisi semula, tidak bisa pakai yang merger gitu ya. Nah otomatis ini nggak akan kepake nih. Nah kita hanya butuh ini. Nah kalau kita butuh ini, padahal kalau kita manggil kelas 1, kelas 1-nya ada 3, kelas 2, kelas 2-nya juga ada 3, dan begitu juga seterusnya. Nah berarti kita harus mengkolomkan seperti ini dulu, mentabelkan, membuat tabel bantu satu-satu seperti ini. Kita kasih nama, misalnya yang atas single, kita kasih nama karena ini adalah tarif kamar dari kelas 1 sampai VIP untuk jenis kamar single, kita kasih nama single. Lalu yang bawahnya juga sama, kita kasih nama double. Yang di sini juga kita kasih nama khusus. Oke, kita mulai.
ini juga. Jadi karena ini seolah-olah ibaratnya kayak tabelnya itu tapi ada 3 begini. Nah, yang paling atas itu single atau baris pertama, yang kedua ini double ya, yang ketiga itu khusus. Jadi karena posisinya berdiri, kita nanti pakainya VLOOKUP. Tapi ada khusus untuk soal ini adalah kita tidak menggunakan lookup terlebih dahulu, tapi if terlebih dahulu. Jadi dibalik. Nah, nanti VLOOKUP-nya adalah kita mencocokkan dulu kalau if ini ya sama dengan double, single ya, mulai dari awal ya, dari atas single. Nah, jadi kalau di jenis kamar ini tulisannya single, maka dia akan melakukan apa? VLOOKUP. Nah, itu yang saya maksud. Dia baru akan mengangkat VLOOKUP, kita panggil yang single. VLOOKUP ini kelasnya kita cocokin. Tabelnya namanya apa tadi? Tabel single ya. Nah, jadi ini harus sama. Kemudian call indexnya kolom berapa tadi? Kolom pertama ya. Kolom kedua, kolom kedua, karena kan di sebelah sini ya. Jadi kalau ini single, dia akan masuk ke kolom single ya. Dia akan mencocokkan antara kelasnya ini dengan di tabel single. Kemudian kan ininya di sini ada di baris kedua kan. Ini 1, ini 2 begitu. Nah, jadi ini jadi nomor 2 titik koma 0. Nah, jadi nanti value if true nya itu segini nih. Nah, nanti false nya juga harus kayak gini ya. Kita lanjut lagi, if lagi ya, karena ada 3 tadi, kita if lagi, 1 kali lagi. Kalau tulisannya double, maka dia juga akan mengangkat yang double. Nah, begitu. Kalau sudah, ini tinggal kita copy terakhir, karena enggak dua-duanya, berarti terakhir adalah dia akan looping yang khusus begitu. Nah, ini if nya berapa kali tadi? 1, 2, 3. Nah, silahkan dicocokin nanti ya, dilihat. Kita cocokkan bener gak nih? Misalnya ini cara mencocokkannya, jenis kamarnya double, kelasnya 3, bener gak? Double kelas 3 60.000. Oh benar. Kita lanjut lagi, kelas 1 single 350.000, bener gak? Kelas 1 single 350.000. Nah bener ya, kita random aja ke bawah. Misalnya VIP single 500.000, bener gak? VIP single 500.000, bener. Jadi ini sudah cocok ya, gitu caranya. Oke, nah kita lanjut ke potongan. Kolom potongan diisi apabila lama tinggal di atas 10 hari, di mana besarnya adalah kelebihan jumlah hari tersebut dikalikan tarif dikalikan persentase potongan. Gimana itu? Panjang sekali ya. Oke, jadi bagian potongan ini juga masih menggunakan tabel bantu. Di sini kan ada ya, di bawah itu persentase potongan sesuai kelas yang diambil dari pembacaan tabel bantu. Tabel bantunya boleh di awal, boleh di akhir, tapi mungkin biar lebih enak kita pakai di awal. Jadi ini untuk bagian potongan itu sama seperti yang ini ya, kita manggil ini. Jadi ini sama seperti mengerjakan yang kelas ya, yang kelas ini. Nah ini bisa kita copy aja. Ini cukup kita copy kalau mau. Kita copy begini. Lalu ini kita ganti 3. Nah, sebenarnya kok cuma 0,1 ya. Nah, jadi dia hanya mengambil dari sini nih. Nah, 0,1 nya tuh ini. Tapi yang diminta adalah berdasarkan apabila lama tinggal. Jadi ada kaitannya, kalau dia lama tinggalnya di atas 10 hari ya, maka dia sisa atau kelebihan dari lama tinggalnya itu dikalikan dengan tarif kamar ya. Lalu dikalikan juga dengan persentase. Jadi ini masih dikalikan dengan si kelebihan dari lama tinggalnya ya, jadi lebih tinggalnya dia lebih berapa hari dari 10 hari ya, jadi hanya yang lebih dari 10 hari. Nah seperti ini 4 dan 8 ini enggak kan, berarti harusnya tidak ada potongan gitu ya. Nah kita coba, jadi ini sudah dikalikan ya, dikalikan
if gitu ya, if ini lebih dari, pakai sama dengan ya, pakai sama dengan deh 10 hari karena ada yang 10 kan, ada yang 10 lebih dari sama dengan 10, maka apa yang dia lakukan kalau lebih dari 10 ini kepanjat, ini dikurangi 10 gitu, jangan lupa tutup kurung, buka kurung ya, ini dikalikan dengan tarif kamar, tarif kamar. Nah gini, kalau enggak dia 0, dia enggak dapat apa-apa kan kalau enggak tutup kurung. Nah jadi gini, kalau kita cek kalau si ini ya, kalau G7 ini, G7 mana, G7 A B C D E F G ini ya, kalau si lama tinggalnya ini lebih dari 10 hari atau sama dengan 10 hari, maka dia mendapat potongannya. Ini caranya mencarinya, kelebihan dari lama tinggal dikalikan tarif kamar gitu, itu jadi potongan gitu ya. Tapi kalau dia nggak lebih dari 10 hari ya dia nggak usah dapat potongan, dia nggak akan dapat potongan gitu. Kita nah bener kan, dia nggak lebih dari 10 hari, ini juga misalnya 1 dulu. Nah karena dia nggak lebih dari 10 hari, tapi ini dia dapat karena dia lebih dari 10 hari. Nah ini 337.500 itu kan dari sisanya, kelebihannya nih 5 kali 450.000 gitu. Oke, jadinya seperti itu. Kita cek bener gak di soal. Yang 10 hari mana? 10 hari dia nggak masuk ya. Oke, dia 10 hari tetap juga nggak dapat potongan. Begitu ya. Kita lanjut ke total bayar. Nah kalau total bayar saya yakin semuanya bisa. Nah, biasanya di soal-soal seperti ini yang paling akhir, yang paling mudah, tinggal penjumlahan aja atau pengurangan gitu ya. Diisi dari perhitungan tarif kamar ya, tarif kamar dikalikan lama tinggal dikurangi potongan yang diberikan. Udah gini aja selesai ya. Kita cek bener nggak, nanti salah cek juga. Oke benar. Nah selesai sampai di sini, kita tinggal meneruskan bawahnya. Kalau ini seperti biasa kita tinggal sum, kita blok enter. Apa ini, bayar tertinggi max, kita blok enter. Min kita blok enter. Rata-rata kita blok enter ya. Nanti bisa di pause sendiri ya, misalnya mau melihat detail rumusnya ya, formulanya. Oke, kita lanjut ke bagian rekapitulasi. Nah ini, oke, kita ke jumlah apa ini, jumlah pakai, jumlah pakai kelas 1. Nah ini berarti kelas 1 itu maksudnya kalau di bagian rekapitulasi itu jumlah pakai kok ada kelas 1 itu maksudnya gimana. Jadi berapa kali dipakai untuk kelas 1 gitu maksudnya. Nah kalau seperti itu kita pakainya count if ya, count if. Nah nanti kalau sifatnya itu berapa total lama tinggal untuk kelas 1, nah itu pakainya sum if gitu ya, sehingga nanti si komputer akan mencari untuk khusus kelas 1 lama tinggalnya berapa, kelas 2 lama tinggalnya total yang sudah menginap menggunakan fasilitas kelas 1 itu berapa, seperti itu. Nah tapi yang di sini yang diminta adalah kelas 1 itu terpakai berapa kali ya. Kita coba cek bener enggak. Nah iya, sama dengan count if kurung, hanya ada 2, range dan kriteria. Range-nya ya kelasnya ini yang kita blok ya, jangan lupa apa, F4 titik koma, kriterianya kita klik ya ini, tutup kurung enter. Nah kita tinggal tarik ke bawah, nah, dia akan otomatis mengganti dengan sendiri. Kita lanjut ke jumlah total bayar. Nah ini kalau jumlah total bayar yang tadi saya maksud, sama seperti seolah-olah kelas 1 itu pendapatan atau total yang sudah masuk dari kelas 1 itu berapa, dari kelas 2 berapa, VIP berapa begitu. Nah ini kita pakainya sum if. Kalau kita menghitung total itu pakainya sum if. Range-nya masih sama di sini, range-nya, kelasnya jangan lupa F4, lalu kriterianya ini, lalu sum range-nya yang kita jumlahkan apa. Nah tutup kurung enter. Nah gitu. Oke,
Kalau dirasa saya terlalu cepat, nanti silahkan di pause sendiri ya, sambil dicatat bagaimana langkah-langkah yang seharusnya. Nah, selesai kita mengerjakan untuk laporan, kita tinggal edit tampilannya seperti ini ya. Mungkin perlu saya sampaikan juga, jadi ini bukan cara satu-satunya. Misalnya kayak tadi jenis kamar ya, atau tarif kamar tadi ini kan cukup panjang. Ini bukan cara satu-satunya. Mungkin kalau teman-teman ada yang punya cara lebih cepat, boleh kita sharing. Nanti bisa hubungi saya lewat email ataupun nanti saya cantumkan di deskripsi Instagram saya. Nanti boleh kita kontak-kontak berbagi, karena saya sendiri juga masih belajar. Beberapa kali saya memandu pelatihan aplikasi perkantoran, tapi saya sendiri sudah ujian 2 kali tapi belum pernah dapat nilai 100. Paling tinggi saya dapat nilai itu 99. Tetapi murid-murid saya atau istilahnya peserta didik saya yang ikut pelatihan dengan saya sudah ada hampir 10 orang yang dapat nilai 100. Saya nggak tahu tuh kenapa, bagaimana rincian penilaiannya, saya juga kurang paham detailnya, tapi yang penting adalah kita mengikuti dari petunjuk soal itu. Oke, kita rubah tampilannya ya. Kita mulai dari paling atas, Hotel Fortuna, kita kasih word art seperti ini. Bebas saja sih kalau itu, nanti suka-suka teman-teman mau buatnya seperti apa warnanya, karena di soal juga nggak pernah saya menemukan ada aturan harus begini begitu, nggak ada. Dibebasin. Gambar apa ya kalau ini? Apa ya? Kalau LSK itu selalu pasti ngambil soal dari seperti ini, jadi gampang aja nyarinya. Nah, cuman ini nih yang khusus nih, itu ada figurannya, hati-hati. Nah, jadi bisa kita rubah jadi seperti ini. Nah, jadi begini. Oke. Lanjut, ini kita rubah semua. Fontnya jangan lupa hanya Arial dan Times New Roman, tapi hampir selalu saya menemukan soal itu pasti Arial aja sih. Nah, jarang yang pakai Times New Roman, kecuali di akhir, biasanya di bagian grafik itu mungkin ada biasanya, tapi kalau di sini nggak ada, di bagian ini nggak ada. Ini formatnya nanti aja bisa. Ini jangan sampai karena teman-teman mengerjakan seperti ini terlalu lama, akhirnya time out ya, akhirnya nanti kehabisan waktu. Jadi ini harus pintar-pintar dalam mengelola waktu, memanage waktu selama ujian, karena nanti kalau ujian seharusnya yang di LSK-nya, TUK-nya, di tempat TUK-nya terdekat teman-teman yang mengikuti ujian itu menggunakan aplikasi Syscomtik, itu sudah ada timernya dan nanti otomatis akan berhenti pekerjaan kita kalau belum selesai ya. Tidak selesai nanti akan otomatis berhenti. Jadi itu harus diperhitungkan betul dari segi waktunya, jangan sampai kehabisan waktu. Kan sayang sekali ya kalau misalnya kita sebenarnya udah belajar maksimal tapi tidak bisa lolos, tidak bisa lulus ujian hanya gara-gara tidak selesai gitu. Sayang sekali. Saya besarin biar nggak terlalu kecil. Border,
Kalau ada yang mungkin teman-teman di sini yang menonton tinggal di wilayah Magetan, Madiun, Ngawi, bisa bergabung di tempat kami untuk ikut ujian, mendaftar di tempat kami. Biayanya uji kompetensi seperti ini adalah 300.000. Itu hanya untuk ujiannya saja ya, jadi nggak termasuk kayak misalnya ada konsumsi dan lain sebagainya. Untuk waktu ujiannya itu tidak termasuk gitu. Tapi kalau ujiannya saja untuk aplikasi perkantoran itu 300.000 di TIK SKB Magetan. Itu bisa dicek saja di Jalan Raya Ngawi Maospati, Gulun Maospati gitu ya. Cari aja SKB Magetan atau cek di Google Map SKB Magetan, itu udah muncul. Mana nih? Ini RP, oke. Oke, seperti ini. Ini juga di merge, full juga, full semua. Vortex. Gini. Oh, salah. Oke. Ini tinggal di gini kan. Ini memang lumayan lama ya kayak gini nih. Makanya saya selalu kerjakan di akhir, karena kalau kita fokus di awal langsung mengerjakan seperti ini pasti kita akan kehabisan waktu. Kecuali kalau teman-teman itu udah yakin penggunaan formulanya itu bisa cepat, maksudnya bisa dapat jelas paham gitu ya, itu nggak masalah. Tapi kalau yang disayangkan kalau misalnya belum banyak paham, kemudian mengerjakan fokus mengedit seperti ini, wah ini akan membuang waktu lumayan lama. Gitu ya. Oke. Ini awal ini aja. Ini miring. Lalu diberi warna. Ini. Nah, ini kadang banyak salah, ini garis bawah underline ya, bukan pakai border tapi pakai underline. Sudah selesai kita membuat tampilan apa ya, sesuai dengan soal ini. Nah, ini tinggal kita copy saja. Oh, jangan lupa kita ganti nama, kerangka laporan. Nah, ini tabel bantunya juga boleh lah sekalian ya. Kita edit dulu bagian laporan seperti aktivitas soal. Sederhana aja sih, gini aja ya, jangan lupa area. Salah.
kasih warna kayak gini nih, nggak usah terlalu diambil pusing ya, maksudnya wah ini harus yang apik banget apa gimana, nggak harus yang seperti itu. Yang penting adalah sesuai dengan petunjuk soalnya saja, itu aja yang diperhatikan, itu aja. Jadi nggak harus yang apa namanya rapi banget, bukan rapi banget ya, rapi harus rapi ya, yang bagus amat warnanya yang gimana enggak. Yang penting sesuai dengan petunjuk soalnya aja, itu udah insya Allah sudah bagus gitu ya. Dah seperti ini udah bisa, kita tinggal ganti nama lalu ini kita copy, kita ganti nama jadi laporan 7A ya. Oke, ini tadi yang di laporan bisa kita hapus. Nah seperti ini tinggal kita hapus. Oke, udah jadi kan kerangka laporan. Oh ya, ini saya lupa. Ini disesuaikan juga tanggalnya. Caranya tinggal klik kanan, format cell, kita ganti di date ya. Kita cari yang sesuai penulisannya dengan di situ. Ini biasanya kalau nggak salah kalau June lengkap seperti ini. Ini June lengkap ya, atau kayak ini? Oh enggak, berarti benar pakai yang ini. Indonesia biasanya itu. Indonesia yang ini. Ya tapi ada stripnya ya, yang nggak apa-apa lah, ini aja. Oke, ini udah benar. Cuman ini nggak di tengah, ini rata kanan. Tadi belum di copy ya, nggak apa-apa lah. Ini tinggal di sini kan aja. Format painter, taruh di sini. Ini tinggal di rata kanan. Oke, kita lanjut lagi, copy lagi untuk mengerjakan short filter. Nah ingat kalau short filter itu nggak usah, jangan lepas dari blok, itu aja bisa sebenarnya. Short filter 7A. Nah, jadi ini kita cukup blok aja satu kali dari satu blok segini. Oh ini sebenarnya karena ada ini ya, karena ada merger seperti ini agak susah. Jadi kita ngebloknya dari sini aja. Nah gini aja. Karena kalau misalnya dari sini nggak tahu ya, kayaknya nggak masuk kayaknya. Nanti kita lihat coba apa soal short filternya. Urutkan data berdasarkan kelas. Oke, kita pakai kelas. Nah pasti kayak gini nih, nggak masuk, dia nggak akan sesuai dengan kalau misalnya nggak ada merger kan nanti tulisannya nama tamu, kode kamar dan seterusnya, tapi karena ada yang termerger sehingga nggak bisa sesuai gitu ya. Kelas itu kita ada di H. H secara ascending dan lama tinggal itu di G. Kita tinggal G, ini secara descending. Nah, jadi perhatikan kalau ascending A to Z atau large to atau small to large. Tapi kalau descending itu dari Z to A atau large to small, jadi yang besar ke kecil gitu ya, atau dari akhir ke Z ke A gitu. Oke, kita lanjut. Nah dia nggak bisa karena posisi ada yang termerger gitu kan, yang tadi saya bilang. Jadi kita cukup sampai di sini aja. Nah custom sort masih sama pasti, jadi kita mulai dari kelas itu di H, lalu dan lama tinggal itu di G, tapi large small. Oke, nah kalau ini dia baru mau. Nah kemudian lalu di bawah sort ini kita kembali tabel laporan, kita copy lagi, kopilah kembali tabel laporan, taruh di bawah. Saya biasanya selalu saya kasih jeda satu baris. Nah, jadi nggak usah dihilang-hilangin bloknya, kita langsung aja carilah record menggunakan filter, kita langsung klik filter di sini. Nah nanti kalau filter masih bisa. Nah, kalau enggak ini juga bisa dari sini sih sebenarnya. Nah misalnya kayak gini ini bisa juga. Oh nggak mau ya. Apa deh, kita dari sini aja filter. Lalu jadilah record menggunakan filter hanya untuk jenis kamar yaitu single. Jadi di sini kita ganti hanya single. Oke. Lalu
dan lama tinggalnya lebih dari 8 hari. Nah ini lama tinggal yang lebih dari 8 hari bukan seperti ini ya, oh yang lebih 8 hari itu 10 sama 12, bukan seperti itu caranya, bukan seperti itu, tapi caranya adalah dengan ini number filter. Kalau lebih dari itu apa, greater than ya, greater than 10 hari 8 hari. Oke. Nah nanti muncul seperti ini tinggal jadinya. Nah kalau yang terfilter nanti akan ada tandanya seperti ini nih, beda nih tandanya nih ya. Jadi ada anak panah ke bawahnya nih. Oh kalau kita arahkan nanti muncul dia lama tinggal greater than 8. Kalau di sini dia jenis kamarnya equal hanya single gitu. Jadi ini yang kalau mungkin ya menurut saya mungkin yang akan dinilai dari LSK itu, dari tim penilainya seperti itu dari sininya. Oke, kita lanjut. Selesailah sudah 4 sheet ya, dari kerangka laporan, tabel bantu ya, kerangka laporan, tabel bantu, kemudian tabel bantu ada tulisan duitnya ya. Oh ada juga, sorry ini belum nih tulisan duit. Enggak, ngopi aja dari sini, tinggal copy formatnya kita taruh di sini. Nah selesai. Lalu kita tinggal kerjakan bagian grafik ya, nomor 3 atau bagian 3. Kita buat di sini, sebenarnya kita contoh dulu grafiknya di depan atau tabelnya. Oke, kita buat dulu. Ini biasanya di bagian grafik itu ada yang bukan sinkron, jadi tinggal copy aja dari tabel bantu, mungkin ya biasanya dari tabel bantu, tapi ada juga yang terpisah, jadi nggak ada hubungannya dengan tabel-tabel kita di sheet 1 sampai dengan sheet 4 gitu. Bukan nggak ada hubungannya, tapi nggak ada angka yang nyambung ke sana gitu ya, tapi biasanya isinya tetap nyambung. Nah bener kan, jadi di bagian grafik biasanya tulisannya baru menggunakan Times New Roman. Kalau tadi dari sheet 1 sampai dengan short filter kita hanya pakai Arial. Nanti di grafik itu biasanya hampir selalu sih itu pakai Times New Roman, tapi nggak selalu juga sih, hampir gitu. Kita jumlah seperti ini. Saya nggak tahu ini termasuk penilaian atau enggak di jumlah seperti itu, tapi ya amannya kita pakai aja. Buatlah grafik pie untuk menunjukkan total tamu triwulan dari masing-masing jenis kamar Hotel Fortuna triwulan. Jadi apa ini? Total ya ini ya. Grafik total ya. Berarti di sini. Nah, ini dan ini begini caranya. Nah, lalu insert file ini nih. Hampir selalu seperti itu ya. Ya, sama benar. Kita tinggal cari mana yang dipakai. 42, 12, 18, 28. Ya, betul. Judulnya ada. Oke. Kita tinggal otak-atik tampilannya saja ya. Yang pertama legendnya kita taruh di bawah seperti ini. Jadi kalau mengotak-atik yang ada di isi grafik itu ada di bagian layout chart tools ini ya, bagian layout. Legendnya kita taruh di bawah. Kemudian ini kok itu tempel tapi kok ini enggak, kita tempelin aja. Nah itu satu mencar, kita klik dulu sampai seperti ini. Oke. Nah nanti kalau misalnya ini kok agak kayak seolah dari bawah, itu nanti di 3D rotationnya ini kita rubah. Nah, seperti ini kira-kira kayak gini lah ya. Nah gitu, ini tinggal dibesarin aja. Nah, lalu judulnya kita ganti grafik total tamu triwulan.
lebih panjang ya. Nah gitu. Ini juga jangan lupa seperti ini nih, sampai kayak gini nih kadang menjebak banget nih. Ini teks-teksnya ini aja semuanya pakai Times New Roman. Ini hati-hati, mungkin pengaruh nilai sekali nih ya, nggak banyak tapi cukup mempengaruhi mungkin. Ini kalau ganti tampilan itu ya gimana, kurang paham sih, tapi nggak apa lah, ini sudah cukup. Kita lanjut ke sini, grafik perbandingan jumlah tamu berarti dari Januari, Februari, Maret. Oke, jadi dari sini ini kayaknya, nah seperti ini, insert kolom itu pakainya yang ini, nah kayak gini, rapiin, kita rubah tampilannya jadi bawah seperti ini. Oke, terus saya panjangin, saya samain aja, udah mirip ya, udah selesai ya. Kalau kayak gini tinggal rubah-rubah dikit, kayak misalnya line itu ada vertikalnya mayor, lalu itu 0,50 kayak gini nih, tinggal gantinya di sini nih. Bisa dengan cara format aksis ya, di sini nih kita ganti apa namanya, jedanya. Kalau ini kan jedanya 20 begitu kan, kita ganti menjadi 50 gitu. Nah seperti itu. Lalu apa lagi ya, ini ada, ini pakai Times New Roman, ini juga Times New Roman semua. Mau rubah lagi gini aja kali ya, tapi ini pakai Times New Roman. Kita ulang lagi nih. Nah begini, kita ganti grafik perbandingan jumlah tamu, jangan lupa Times New Roman. Ini diberi garis shape outline otomatis. Nah sudah selesai. Oh ini dulu, ini belum ya, dari tadi udah selesai tapi belum terus. Oke, selesai. Sudah, cuman seperti ini sih sebenarnya, gampang dan cepat. Nah, oke, kita tinggal, oh ya ini jangan lupa namanya grafik 7A. Oke, jangan lupa namanya, ada banyak. Kalau kemarin saya ngajarinnya lewat sini ya, lewat print ini, dari sini page setup sini. Kita juga bisa, mungkin kita sesekali ganti menggunakan dari sini, kita insert header dan footer. Nah ini di sini bisa, misalnya ini di soal, kita mulai dari laporan ya, kita dari laporan dulu. Nah size nya kita ganti dulu pakai A4. Nah inilah agak ribetnya kalau langsung tuh di sini. Kalau saya margin orientation landscape,
Nah kan ini masih kepotong. Kemudian insert header dan footer, jadi nggak praktis kalau menurut saya. Kita lebih enak langsung ke print aja ya, nggak apa-apa ya. Kita mulai dari sini, kita pilih entire workbook ya. Kita mulai dari yang pertama, portrait, kita ganti landscape, kertasnya pakai A4. Nah ini karena belum masuk semua, kita scale, kalau kita scale ininya kita ganti fit on one. Nah itu, lanjut ke sheet berikutnya. Tabel bantu juga posisi tertidur ya, tertidur kita pakai A4 A5 A4 sini. Nah ini mungkin nggak usah sih, mau dirubah nggak usah kayaknya. Mungkin agak digedein biar kelihatan seperti di soal. Kita lanjut yang ketiga, ini sudah A4, tinggal di fit on one. Nah yang ini juga A4, posisinya landscape. Oh masih, oh ini salah, ini di sini. Nah yang ini udah benar sih, A4, ini fit on one. Iya begitu. Kok pendek banget ya? Kepotong nggak? Potong apa? Nggak ada sih sebenarnya, tapi ya udah dari sini. Nah kurang lebih seperti itu. Kita tinggal print to PDF, lalu cari lokasi penyimpanannya. Saya di sini, saya simpan di kunci jawaban. Ini saya kasih nama sama seperti di bentuk soal SS007A. Diikuti namanya masing-masing ketika ujian ya. Misalnya nama saya, pakai spasi gini nggak apa-apa ketika ujian besok. Lalu save. Agak lama karena cukup banyak aplikasi saya buat di laptop ini, udah agak capek kayaknya. Jadi kalau nanti kita cek hasilnya seperti ini. Nah jadi satu seperti ini. Nah oke, gitu teman-teman video pembelajaran pada hari ini, pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe kalau Anda belum subscribe, dan like, komen. Enaknya saya bahas soal kode berapa lagi, sehingga bisa jadi referensi untuk kita bersama. Kalau mungkin ada yang ingin memberikan masukan atau tambahan untuk saya, boleh komen di bawah. Sekian dan terima kasih.